Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Dan kali ini Gadget Max mau bahas ini, TWS murah dari Vivan, Liberty X1, cuma 300 ribuan. Nah, dengan harga 300 ribuan bisa ngapain sih, Bang? Nah, pertama di sini tuh ada 10 watt wireless charging. Kemudian ada ini SD microphone dan ini bikin suara kita jernih ya. Terus di sini ada 35 jam playtime, jadi bisa dipakai 2 hari. Terus di sini bisa low latency. Jadi bisa pakai main gaming, main game FF, main game PUBG, Mobile Legend, ini bisa. Desainnya nggak bikin enak di telinga. Ini saya seneng banget desain seperti ini ya. Nggak nyolok banget ke telinga, itu bikin enak banget. Apalagi kalau kita berkendara pakai motor gitu ya, jadi penumpang. Misalnya pesan Gojek online, kita pakai helmnya terus pakai in-ear itu yang masuk ke telinga, itu nggak enak banget. Saya senengnya TWS yang bentuknya seperti ini. Dan ini bisa dilihat Super Brand Indonesia 2022. Jadi ini sudah super brand banget. Dan kita langsung aja ya buka plastiknya. Harganya murah loh. Kalau produk-produk dari Vivan tuh emang murah, tapi nggak murahan. Kalau saya bandingin sama produk-produk yang lain, contohnya tuh kayak, ya bukan jelekin ya, tapi kayak Piata itu agak kurang menurut saya, lebih bagusan Vivan gitu loh. Ya gitu. Ya menurut kalian gimana sih untuk produk-produk dari Vivan, bagus apa enggak maksudnya? Kalau saya sih emang produknya ya bagus-bagus aja sih ya. Karena saya pakai power bank, terus yang lain-lain itu feel-nya emang kesannya nggak murah-murahan banget gitu ya. Nah ini bisa dilihat nih, packagingnya pun keren juga ya. Dan ini dijelasin lagi nih, Formix ANC Digital Call. Jadi suaranya itu lebih clear gitu jadinya kalau kita pakai nelpon di ruangan yang berisik gitu. Kalau dulu teknologi seperti ini jarang banget ya. Kalau kita lihat flashback ke setahun yang lalu, teknologi seperti ini tuh hanya ada di TWS yang harganya sejutaan gitu. Yang TWS harga 200 ribuan atau 300 ribuan ya biasanya kurang bagus suaranya gitu loh. Dan sekarang pun wajib USB tipe C. Kalau dulu kan masih micro USB standar ya. Sekarang udah USB tipe C. Terus kelengkapannya juga rapi banget nih ya. Dipikirin banget untuk packagingnya. Nih kelengkapannya dari kartu garansi. Terus cara penggunaan bisa dirapikan seperti ini. Mantep. Kemudian ini ada TWS-nya. Ini ya. Terus dalamnya apa lagi? Kosong ya, itu aja ya. Oh, ini nggak ada apa sih. Biasanya ada sih ya. Oh, kosong. Oh iya, baru ingat karena ini bentuk TWS-nya yang open in ear, bukan in ear gitu ya. Dan ini bisa dilihat warnanya seperti ini. Warna putih ke krim-kriman gitu ya. Nih dengan aksen silver di sini. Oke, Vivan. Gede banget logonya di bagian sini. Dari sini ada lubang charger ya, USB Type C. Dan kita lihat nih. Nah, ini dalamnya seperti ini. Bentuknya. Nah ini saya seneng banget ya kalau bentuknya seperti ini tuh enak banget di telinga. Cobain lah kalau kalian punya TWS yang pakai seperti ini, itu nyaman banget di telinga dan nggak bikin enak. Build quality juga cakep, nggak murahan banget nih. Feelnya tuh kayak TWS yang harganya 500 up ya, bukan 500 ribu ke bawah. Oke lah, kita coba langsung ya testing gimana suaranya, fittingnya gimana, terus saya balik lagi. Selanjutnya kita bahas TWS-nya. Pertama dari fitting TWS Vivan ini. Nah dari fitting ini menurut saya sih nyaman ya, dan gak gampang jatuh dari telinga. Nah risiko TWS seperti ini tuh pasti kalian ngira bakalan jatuh, gampang jatuh ya, maksudnya gampang jatuh dari telinga kalian atau nggak ngegrip banget ya. Dan kalau saya pakai sih nyaman-nyaman aja ya. Saya coba goyang-goyang seperti ini, nih nggak bakalan gampang jatuh nih. Jadi aman banget nih kalau kalian pakai olahraga atau lari-lari kecil, ini nggak bakalan jatuh di telinga. Dan kelebihan dari TWS open in ear atau hub in ear seperti ini ya nggak bakalan budek ya. Nah kalau kita pakai TWS yang in ear yang ada busanya itu, yang ada karetnya ya, itu biasa kalau kita ngobrol sama temen itu nggak kedengeran sama sekali. Kedengerannya sayu-sayu gitu ya. Nah kalau ini kedengeran dengan jelas. Jadi kalau kita ngobrol sama lawan bicara kita menggunakan TWS ini, itu masih jelas banget suaranya. Dan selama sepemakaian ini 2 hari saya pakai buat nonton Netflix yang series ya. Jadi
ada series sampai season 2. Ini enak banget di telinga, nggak bikin capek di telinga tentunya, apalagi bikin budek nggak. Ini nyaman banget nih kalau kalian seneng nonton film yang lama-lama gitu loh. Jadi ya emang ada kelebihan dan kekurangan TWS ini. Selanjutnya kita bahas buat sound quality. Nah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama dari bass. Nah kalau dari bass kita nggak terlalu berharap suara bass yang emang punchy banget, nggak gitu ya. Ini suaranya kayak ngotak gitu, tapi cukup banget. Misal kalau kita dengerin pop dance, kalau kalian terbiasa menggunakan yang isi karetnya itu suara bassnya emang punchy banget. Kalau ini ya enggak, itu suaranya kayak ya bulat tapi nggak terlalu bulat banget ya. Cukup lah ya, ada suara bassnya dikit-dikit gitu ya. Nah itu yang saya rasakan gitu loh. Ya bedanya sama TWS yang in-ear ya emang suara bassnya lebih mantap ketimbang ini. Tapi ini sudah cukup banget. Dengan harga 300 ribuan suara bassnya ada tapi nggak terlalu nendang gitu lah. Bagi yang denger musik akustik pasti seneng banget. Karena suara vokal tuh masih kedengaran dengan baik. Suara instrumen dan lain-lain tuh kedengaran ya balance gitu. Ya, nyaman lah ya untuk ukuran TWS 300 ribuan. Ya nggak kemurahan, nggak kemahalan, ini sudah cukup banget. Jadi kalau kalian cari sound quality TWS, bingung misalkan, bang pilih yang 500 ribuan, sejutaan, ini bisa jadi pilihan ya. Jadi kalau hilang itu nggak nangis. Karena saya punya TWS dari Huawei, itu hilang satu. Dan sampai sekarang waduh, nyesel banget beli. Mahal belinya, sejutaan kalau nggak salah ya. Tapi emang nyaman banget, dan desainnya emang open, hard in ear seperti ini. Cuma itu hilang satu, entah kemana, dipakai mainan sama anak. Selanjutnya kita bahas buat kontrolnya. Di sini menggunakan kontrol yang touchscreen, jadi kalau pakai helm itu bakalan kesentuh. Jadi ya mesti sih bikinnya tombol fisik ya, lebih enak sih. Saya lebih senengnya tombol fisik, tapi ini sih kelihatan modern aja gitu ya. Nah, untuk play dan pause tekan 2 kali di sini, kiri kanan sama aja. Dan kalau next tracks atau lagu selanjutnya maksudnya itu tekan 3 kali sebelah kanan, dan kalau lagu sebelumnya itu tekan 3 kali di sebelah kiri. Untuk volume up, volume down itu kontrol dari smartphone kalian, nggak bisa dari TWS-nya. Dan untuk answer atau menjawab panggilan itu tekan 2 kali juga. Dan reject call tekan atau tahan sekitar 2 detikan ya. Dan untuk mengaktifkan Siri tahan 2 kali. Jadi tinggal tahan aja, nanti bakalan ngeluarin Google Assistant kita. Kalau menggunakan iPhone ya Siri. Gitu untuk kontrol di TWS Vivan ini. Untuk selanjutnya kita bahas suara mic-nya. Nah untuk suara mic-nya, menurut saya ini suaranya sudah jelas banget kalau kita pakai nelpon di pinggir jalan atau enggak yang emang berisik banget. Suara dari kita itu terdengar jelas di lawan bicara kita, dan lawan bicara juga jelas terdengar di sini. Jadi untuk suara mic ini sudah oke banget. Kita testing menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sini saya menggunakan voice recorder. Kemungkinan suaranya kurang enak karena ya emang dari aplikasinya. Tapi kalau dipakai sehari-harian ini sudah cukup banget buat nelpon dan menerima telepon. Kita coba ya testing di sini. Testing. Ini adalah sampel suara dari mic Vivan. Gimana suaranya? Silakan komen di bawah. Kemungkinan suaranya agak kesek gitu ya, tapi ya karena ini menggunakan aplikasi WA3 jadi suaranya kurang nyaman. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi langsung dari WA, terus telepon dari HP-nya, itu suaranya emang cukup banget. Dan kalau ada voice atau gangguan gitu, seperti suara angin, suara kendaraan, itu nggak terlalu terdengar di lawan bicara kita. Itu ya. Jadi fungsi dari ANC-nya berfungsi dengan baik.
Gitu untuk suara mic-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya kita bahas buat low latency-nya. Di sini saya coba main gaming sama nonton film. Pertama saya coba nonton film ya. Dan untuk nonton film di sini saya merasa nyaman, nggak ada delay sama sekali saya rasakan. Terus suara mimik dari suara mulut ke headset itu ya nyambung gitu ya, jadi nggak delay gitu rasanya. Jadi untuk low latency untuk nonton film maupun nonton podcast ini sudah oke banget, nggak terasa delaynya. Dan sebenarnya ini harusnya udah terjadi sejak setelah gue stand up ya kan. Gila gue stand up. Tapi gue harus kasih apresiasi dulu. Seorang Deddy Corbuzier stand up di depan 2.000 orang selama 1 jam lebih. Betul. Itu gokil banget sih. Saya bangga. Lu gokil banget. Saya bangga pada diri saya sendiri loh. Saya begitu pulang lihat kaca tuh ya. Gila, gua lihat kaca ejakulasi gue. Gua kayak Dan untuk gaming, nah ini harus jadi perhatian banget ya, karena di sini klaimnya kan bukan gaming banget, tapi di sini bisa kok dipakai main gaming dengan low latency 0,038 second. Dan saya coba main game PUBG Mobile. Game PUBG Mobile itu emang keakuratannya harus pas banget ya. Yang paling pas yang menggunakan headset kabel. Tapi saya menggunakan ini emang terasa delay, tapi nggak terasa terlalu banget. Jadi untuk casual seperti saya yang main gaming iseng-iseng aja, nggak pro player, ini sudah cukup banget. Nah ini kalau pro player nggak cocok sih pakai TWS seperti ini. Emang harus khusus TWS gaming yang mungkin harganya sejutaan. Tapi kalau kalian sekedar main gaming aja, ini bisa jadi pilihan buat kalian. Karena emang suaranya itu pas aja gitu ya, nggak terlalu lewat, nggak terlalu maju. Maju sih nggak mungkin ya, nggak terlalu lewat banget lah ya. Seperti kita nembak dan lempar-lempar bom atau gerakan langkah itu pasti terdengar dengan baik menggunakan TWS Pipan Liberty X1 ini gitu ya. Untuk baterainya di sini tuh klaimnya selama 35 jam playtime. Dan emang sih saya nggak pakai TWS tuh nggak lama-lama banget, paling ya 3 jam, 4 jam ya, habis itu charger lagi gitu ya. Nggak mungkin kan saya pakai TWS sampai 10 jam, nggak ya. Nonton film aja paling mentok ya 4 jam, habis itu ya udah charger lagi. Jadi emang klaimnya sih ya emang segitu, klaimnya 35 jam playtime. Cuma saya nggak dapat testing selama itu. Cuma testingnya ya 3 jam 4 jam aja. Dan overall baterainya nggak habis 3 jam 4 jam ya oke itu menurut saya. TWS ini untuk baterai oke aja gitu ya. Oke lah, mungkin segitu dulu pembahasan Gadget Max. Emang pembahasan dari saya sih nggak terlalu detail buat TWS. Yang saya rasakan ya nyaman aja pakai TWS Hub in-ear seperti ini. Ya jarang sih ada yang bikin TWS seperti ini sekarang ya. Kebanyakan ya nih in-ear, tapi kalau kesenangan saya emang seneng TWS yang hub in-ear seperti ini. Terus untuk suaranya sudah cukup banget, mulai bass, vokal, dan instrumen itu terdengar dengan baik. Dengan harga 300.000 ini sudah cukup banget, nggak murah, nggak kemahalan juga. Jadi cukup dengan harga 300 ribuan. Dan terus untuk desain juga ini sudah cukup banget, nggak kelihatan murah, apalagi murahan. Enggak ya, desainnya emang baik banget. Mungkin segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang nonton sampai akhir video. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah ada di deskripsi. Segitu dulu video Gadget Max kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.